Crazy Tsunami. Itulah judul film yang dirilis tahun 2021. Tsunami tersebut terjadi di salah satu pantai negara Asia Tenggara. Sebelum terjadinya tsunami, sebuah kendaraan pengangkut buaya dari perusahaan Sapo di kawasan Pacinan dicegat warga karena tidak ingin tempat tinggal mereka dikuasai oleh perusahaan Sapo. Jian Peng yang merupakan anak buah Sapo menyuruh mereka bubar. Namun, warga yang sudah bertekad menentang Sapo tidak mengindahkannya. Bahkan, anak dari Jian Peng sendiri juga menentangnya. Dalam pertengkaran mereka, tiba-tiba terjadi guncangan dan tsunami pun datang. Belum sempat mereka melarikan diri, tsunami sudah menerjang mereka. Walaupun mereka selamat dari tsunami, namun buaya yang diangkut di dalam mobil terlepas. Kini mereka ketakutan karena buaya sudah berkeliaran di sekitarnya yang siap menerkam mereka satu persatu. Bagaimana mereka bisa mengatasi ketakutannya itu? Akhirnya dia masuk ke sebuah toko yang merupakan milik Dr. Chen, warga yang berada dalam kelompok mereka. Sedangkan Tuan Sapo yang sempat diwawancari beberapa media akan membentuk sebuah tim penyelamat untuk menolong mereka. Sambil menunggu bantuan, mereka mencari jalan untuk naik ke lantai 2. Namun, sayang kunci pintu lantai 2 yang berada di leher Siming, anak Tuan Li, hilang. Masih beruntung, Dr. Chen masih mempunyai kunci serep. Namun, untuk mengambilnya, mereka menelusuri terowongan ventilasi. Akan tetapi, Tuan Sapo yang telah membuka saluran air dan menaikkan debit airnya ini merupakan rencana Tuan Sapo. Dr. Chen dan temannya yang bertugas mengambil obat dan kunci menjadi korban diterkam buaya. Dalam kepanikan mereka, tiba-tiba 3 orang datang membawa perahu. Namun naas, 2 orang temannya juga menjadi korban buaya besar itu. 1 orang yang masih di atas perahu didorong buaya hingga masuk, dan akhirnya mereka dapat kesempatan keluar dari toko tersebut. Namun, istri Tuan Chen tidak sempat keluar dan memilih untuk menjadi korban buaya besar itu. Tidak lama kemudian, kapal helikopter datang dan mereka mencari tempat yang lebih tinggi agar kelihatan tim penolong. Akhirnya mereka dilihat tim penolong, namun tiba-tiba Tuan Sapo memerintahkan mereka untuk kembali. Karena air semakin naik, mereka harus menyeberang ke tempat yang lebih tinggi, yaitu menara air yang berada di seberangnya. Dengan melemparkan tali ke menara itu, akhirnya Jian Peng menyeberang lebih dulu dan Xiaohu anaknya menyusul. Namun, saat berada di tengah, pemuda itu tiba-tiba memaksa untuk ikut menyeberang. Akhirnya, tali itu tidak kuat dan putus. Xiaohu yang masih memegang tali dapat diselamatkan. Siming yang dipaksa Tuan Li karena takut akhirnya selamat sampai di seberang. Namun, Tuan Li sendiri memilih tidak menyeberang dan diterjang air. Jian Peng, Xiaohu, Siming, akhirnya mereka selamat sampai di menara.
Namun, air sudah hampir mencapai menara air. Karena sebuah rekaman media sosial sudah mulai curiga kepada Tuan Sapo, dan akhirnya Tuan Sapo memerintahkan kembali untuk mencari mereka agar menjadi saksi atas bencana ini. Tim penyelamat dari Tuan Sapo akhirnya menemukan mereka. Namun dalam penyelamatannya, tangga yang dilontarkan ditangkap buaya dan akhirnya mereka terjatuh, dan mereka tidak tahu bagaimana sudah diselamatkan Tuan Sapo. Xiahou dan Ximing yang masih disekap di sebuah tempat apabila Jian Peng mau bersaksi atas bencana dan semua yang terjadi merupakan kesalahannya dan bukan kesalahan Tuan Sapo, maka mereka akan dipertemukan dan kehidupannya akan ditanggung seumur hidupnya. Namun saat pengakuannya, Jian Peng ternyata sudah bekerja sama dengan Tuan Legislatif untuk menangkap Tuan Sapo. Akan tetapi saat Tuan Sapo mau ditangkap, pintu buaya sudah dibuka dan buaya itu mengamuk serta banyak membunuh warga. Xiahou dan Ximing yang disekap di terowongan akhirnya bertemu dengan Jian Peng, ayahnya. Namun di saat ingin keluar, buaya besar itu masuk dan beristirahat di sana. Akhirnya mereka dapat kesempatan keluar, namun sia-sia. Buaya itu terbangun dan melihat mereka. Jian Peng yang ingin menyelamatkan anaknya, dan Ximing mengalihkan perhatian buaya itu. Xiahou dan Ximing akhirnya keluar. Jian Peng yang masih berusaha melawan buaya itu tidak berdaya. Di saat buaya besar itu hendak menerkam Jian Peng, tiba-tiba putrinya datang dan membunuh buaya itu, dan mereka selamat. Akhirnya mereka bertiga hidup bersama.